Karena dia kesel, dia memasak anak ini dalam rebusan yang mengaku kerap melihat wajah iblis serta mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Itu menandakan roh atau si anak kecil ini hadir di tempat itu, guys. Ih, serem banget, gak ini. Tuh, 2, 3. Welcome di channel update kapan aja. Hihi guys, apa kabarnya? Baik-baik aja bukan? Kembali lagi dengan aku Jessica dan aku Meli. So in this video kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Apa itu? Hari ini kita akan ngebahas tentang film-film horor yang diangkat dari kisah nyata. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah tentang ide-ide kalian untuk challenge-challenge atau informasi berikutnya. The Exorcism of Emily Rose. Film ini menceritakan tentang Pastor Father Moore yang telah melakukan kelalaian dalam kegiatan pengusiran setan atau exorcism pada seorang wanita yang bernama Emily Rose. Kegiatan ini dilakukan untuk melepaskan Emily Rose dari roh jahat yang ada pada tubuhnya. Namun sayangnya karena kegiatan inilah justru dia kehilangan nyawanya. Film ini terinspirasi dari seorang wanita yang bernama Anneliese Michel yang lahir di Jerman Barat pada tanggal 21 September 1952. Awalnya Anneliese ini hidup seperti anak-anak biasa. Dia lahir dari keluarga yang taat agama. Namun itu berubah pada usianya yang ke-16 tahun. Dia tiba-tiba pingsan di sekolahnya, lalu ia seperti linglung, mengigau hingga dianggap ia kerasukan roh jahat. 1 tahun kemudian, kejadian itu pun kembali terulang. Anneliese tiba-tiba bangun dari tidurnya, lalu tanpa sebab ia marah-marah. Tubuhnya kejang-kejang dan membuat ia bergerak tanpa terkendali. Orang tua lantas membawa Anneliese ke seorang ahli saraf, dan dokter mendiagnosis Anneliese mengidap penyakit epilepsi lobus temporal, sebuah kelainan yang membuat kejang, kehilangan ingatan, serta memicu halusinasi. Sejak saat itu pun Anneliese mulai meminum obat-obatan untuk menangani penyakitnya, dan dia pun mulai masuk berkuliah di sebuah universitas. Namun obat-obatan ini ternyata gagal dalam membantu Anneliese menangani penyakitnya, dan keluarga terdekat pun mulai berspekulasi kalau Anneliese sebenarnya kerasukan roh jahat, bukan mengalami gangguan epilepsi. Dugaan ini menguat karena Anneliese mengaku kerap melihat wajah iblis serta mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya, dan keluarga terdekat pun mulai mencarikan seorang pendeta untuk membantu Anneliese. Anneliese mulai melakukan hal-hal aneh seperti merobek pakaiannya, merangkak di bawah meja, menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Dia juga memakan laba-laba, menggigit bangkai kepala burung, serta menjilat air seninya di lantai. Jadi keluarganya pun mulai mencari pendeta untuk membantu dia melakukan lepas dari roh jahat yang mengikatnya. Dan keluarga pun menemukan seorang atau meminta bantuan pada seorang uskup setempat bernama Ernest Alt. Maaf kalau aku salah membacanya. Terus dibantu dengan Arnold Retz yang mulai melakukan ritual eksorsisme. Buat kalian yang belum tahu, eksorsisme atau eksorsisme adalah Alt dan Retz melakukan ritual eksorsisme sebanyak 67 kali dalam 10 bulan pada Emily Rose. Namun, sayangnya Emily Rose terus mengalami penurunan kondisi pada tubuhnya sehingga ia mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi yang justru membuat Emily Rose kehilangan nyawanya. Film ini dirilis pada tanggal 9 September 2005. Kalau kalian mau nonton, it's really recommended. By the way guys, pasturnya Alt dan Retz itu jadi dibawa ke pengadilan dalam tuntutan kasus pembunuhan atas Emily Rose. Namun karena ada bukti dan segala macamnya, mereka pun dijatuhi hukuman 6 bulan dalam penjara. Dan setelah itu mereka bebas. Next, Rumah Kentang. Rumah Kentang dirilis pada tahun 2012. Farah, seorang mahasiswa yang berkuliah di Melbourne, harus pulang ke Jakarta dikarenakan ibunya meninggal. Rika, sang adik, pun harus tinggal bersama Farah yang bisa dibilang mereka tidak dekat sebelumnya. Ternyata, rumah yang mereka tinggal ini sudah dijual ibunya untuk biaya kuliah Farah. Farah ini tokohnya dimainkan oleh Sandy Aulia dan Rika yang merupakan Tasya Kamila.
Mereka pun menemukan surat wasiat bahwa ibunya memiliki satu rumah yang diinvestasikan untuk mereka suatu hari nanti. Nah, karena mereka nggak punya uang untuk membayar rumah mewah mereka pun pindah ke rumah tersebut. Dari warga sekitar dikatakan kalau rumah tersebut gak pernah laku dijual, dikarenakan rumah tersebut dihantui oleh anak kecil. So mau tidak mau, Farah dan Rika pun pindah ke rumah itu. Tapi setelah mereka tinggal di rumah itu, mereka masih tidak sendirian dan merasa dewasa. Kisah nyata yang melatar belakangi film ini ada 3 rumah sebenarnya. Nah, yang satu ini nih paling urban legend guys, yaitu di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa. Maaf kalau aku ngomongnya salah. Jadi konon dulu ada seorang pengasuh anak yang kesel sama anak majikannya. Karena anak majikannya ini rewel dan nakal. Jadi dia kesel. Karena dia kesel, dia memasak anak ini dalam rebusan yang sedang merebus kentang dan menyajikan daging anak ini untuk tamu-tamu sang majikan rumah. Wah, I know this story, man. Gue main ini coba. Sumpah. So, rumah ini dibilang rumah kentang Dharma Wangsa. Menurut warga sekitar, kalau misalkan sudah ada tangisan atau bau kentang, itu menandakan roh atau si anak kecil ini hadir di tempat itu guys. Ih, serem banget gak ini. Next, rumah kentang yang ada di Bandung. Rumah kentang ini berlokasi di Jalan Aceh. Konon dulu ada seorang ibu yang menggendong bayi. Si ibunya ini tangannya tergelincir sehingga sang anak jatuh ke kuali yang sedang merebus kentang dan anak itu pun meninggal. Kayak gitu guys ceritanya. Nah, menurut warga sekitar, kalau sudah bau kentang, maka mereka suka melihat katanya penampakan sosok dengan wajah yang hancur atau tidak baik lah ya. Selanjutnya rumah kentang di Yogyakarta. Kalau ini menurut kata warga sekitar, kalau ada bau kentang itu ada hantu yang sedang mendekat, yaitu hantunya ini. Kita sebut saja namanya ya. Dan katanya juga kalau bau kentang di sana, mereka akan mendapatkan penampakan. Mendapati melihat kali ya. Oh ya, melihat penampakan Noni Belanda dengan wajah yang tidak enak dipandang. Itu yang melatar belakangi rumah kentang guys. Jujur guys, kita sudah mencari dari banyak banget risetnya dari web dan segala macamnya. Kalau misalkan kalian ternyata dekat-dekat sama rumah itu dan ternyata nggak benar, kita mohon maaf. Tapi kalau kalian tahu aslinya boleh di komen. Sebetulnya kita salah, silahkan komen. Film The Haunting of Connecticut berawal dari adanya satu keluarga yang punya anak bernama Peter. Peter ini sakit kanker, jadi dia harus bolak-balik ke rumah sakit. Namun jarak dari rumah ke rumah sakit itu jauh. Jadi ibunya mengusulkan mereka untuk pindah rumah. Singkat cerita, karena mereka menemukan rumah di Connecticut dan mereka nyewa rumah tersebut. Namun si pemilik rumah udah bilang kalau rumah ini mengandung unsur sejarah. Namun karena memang keluarga ini merasa biayanya murah, terutama Sarah merasa ini murah, dan si pemilik rumah menawarkan gratis biaya sewa untuk 1 bulan pertama. Jadi Sarah pun langsung mengiyakan dan dia ngajakin satu keluarga. Nah, kisah aslinya kurang lebih sepertinya sama. Kalau memang ada keluarga yang lagi susah secara finansial karena mereka punya banyak tagihan untuk kesehatan, dan akhirnya mereka pindah ke Connecticut dan mereka banyak ngalamin peristiwa Mistis juga di rumah itu. Dan sebenarnya guys, yang ada di film itu tuh ada beberapa yang di kejadian nyata itu terjadi tapi nggak dimasukin karena sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak pantas gitu untuk dimasukkan ke dalam film. Nah, beberapa contoh kayak misalnya waktu salah satu keluarga ini lagi ada yang ngepel di rumah itu, air pelan itu berubah jadi darah dan mengeluarkan bau mayat yang berbau busuk guys. Dan gak cuma itu, mereka pun mulai ngalamin yang namanya sentuhan fisik kan lebih mengarah ke something kayak pelecehan gitu juga ya, gitu guys. Dan itu nggak cuma dialami sama Mac, bahkan itu dialami sama orang tuanya Mac. Siapa yang tinggal di rumah itu sebenarnya ngalamin semua. Nah, perbedaannya adalah kalau di kisah nyata sebenarnya keluarga Snakedecker itu adalah keluarga asli dari yang tinggal di Connecticut. Kalau keluarga Snakedecker ini mengontak Ed dan Lauren. Paranormal couple ini adalah paranormal couple yang sama yang menangani kasus video Conjuring.
Annabelle. Dan ini juga yang menangani kasus The Haunting of Connecticut. Namun di film The Haunting of Connecticut yang di tahun 2009 di situ nggak dimasukin. Yang mereka masukin cuma pendeta Pop Secure. Tapi Ed dan Lauren justru kayak nggak terlibat sama sekali di film ini, dan itu yang bikin waktu film ini dirilis mereka dapat kayak kritikan gitu, kenapa Ed dan Lauren yang jelas ambil bagian itu malah nggak dimasukin gitu. Jadi kayak ada debat sedikit lah di film itu. Tapi tetap itu nggak mengurangi Esensi horornya. dan keren ya film ini. If you want to know, watch it. Next, Hantu Nancy merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan sesosok hantu Belanda yang bernama Nancy yang merupakan korban pemerkosaan. Nah, mahasiswa dan mahasiswi yang bernama Ray, Meta, Fandi, serta Kevin melakukan uji nyali untuk menemukan sosok tersebut. Mereka tidak menyadari kalau sebenarnya nyawa mereka sedang terancam. Mang Uca yang merupakan penjaga sekolah pada film ini diyakini dapat menjaga atau mengontrol sesosok hantu Nancy tersebut. Apakah Mang Uca dapat menyelamatkan nyawa mereka? Tonton filmnya guys. Kisah nyata yang melatar belakangi film Hantu Nancy ini adalah kisah yang terjadi di SMA 5 Bandung. Sebenarnya guys, di film dengan kisah nyata tuh beda banget. Di film itu dia seakan-akan mengejar-ngejar 4 mahasiswa ini dan bahkan mengancam nyawa mereka. Sedangkan di film nyatanya, ternyata sebenarnya di kisah nyatanya hantu Nancy ini sesosok yang baik. Dia meninggalkan apa? Setahu aku sih yang aku nonton di video Teteh Juna Risa. Teteh Risa, ya dia kena meninggalnya bukan karena ya seperti di film, tapi dia kena bom, dan dia bukan sosok yang jahat yang nempel-nempelin anak orang dan gangguin gitu, enggak, justru itu enggak banget. Dia baik. Kalau kalian mau silakan cek videonya di YouTube-nya Teteh Juna Risa. Teh Jurnal Teh Risa. Ya, Teh Risa. Mohon maaf nih ya. Nah gitu guys. Sebenarnya banyak juga kan yang bilang kalau misalkan di SMA 5 Bandung ini kalau kalian kelilingin bangunan 3 kali kalian bisa melihat sosok itu. Sebenarnya nggak guys, itu baik. Dia tuh baik, dia ngejagain. Oke? Extremely weak, shockingly evil and fun. Oke guys, untuk film yang ini mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu. Ya, suka nonton Netflix kayaknya. Netflix. Bocah Netflix ya. Film ini rilis pada tahun 2019 dan aktor utama dari film ini adalah Zac Efron. Jago mau Di film ini, Zac Efron memerankan seorang laki-laki yang bernama Ted Bundy. Dan di film ini, Ted Bundy memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth Clever. Dan saking cintanya si istri kepada Ted Bundy, ia pun diam dan bungkam ketika tahu Ted Bundy selalu menghabisi wanita-wanita muda selama bertahun-tahun. And by the way guys, Ted Bundy adalah seorang psikopat yang membunuh para wanita dengan memanfaatkan ketampanannya. Ia memancing dan membunuh para korban dengan memanfaatkan wajah tampannya dan karismanya dan rasa iba para wanita. Jadi seringkali dia menggunakan modus di mana dia kayak minta bantuin ini, minta bantuin itu, atau mungkin dia lagi luka atau kakinya sakit dan segala macamnya untuk bikin wanita mendekatnya dan dipukul kepalanya dengan menggunakan benda-benda keras yang dia sudah siapkan. Aksi Ted Bundy ini pun dilindungi Elizabeth Clever yang bikin polisi kesusahan untuk mengungkapkan kasusnya. Jadi Ted Bundy ini udah berulang kali ketangkap sama polisi tapi lolos dan lolos. Sampai akhirnya dia ketemu di titik di mana dia nggak bisa lari lagi dan Ted Bundy berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan keji yang pernah dia lakukan. Aksi Ted Bundy ini sangat susah diungkapkan oleh polisi karena Ted Bundy ini dilindungi oleh kekasihnya Elizabeth Clever. Namun akhirnya di satu titik Ted Bundy berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Nah, gimana proses penangkapannya? Kalian bisa tonton filmnya sendiri. Nah, film ini diangkat dari kisah nyata dari Ted Bundy sendiri yang tampan dan manipulatif sehingga mudah mendapatkan apa yang ia mau. Modus yang dilakukan itu sama, dia memanfaatkan rasa ibanya perempuan untuk memancing korban dan akhirnya memukul korban sampai pingsan dan akhirnya
dilecehkan dan dibunuh. Dan ada 12 kepala yang ditemukan di apartemennya yang merupakan kepala dari wanita cantik yang merupakan korban dari Ted Bundy. Dan alasan dia menyimpannya sebagai cindera mata ya. Pikiran saya pokoknya kita nggak bisa ngerti ya guys. Pribadi dari Ted Bundy sendiri adalah seseorang yang ramah dan karismatik. Itu yang bikin orang-orang gak nyangka kalau Ted Bundy ini seorang psikopat. Dan ketampanannya bikin dia gampang buat deketin para cewek-cewek. Kalau di filmnya, Ted Bundy tidak memiliki pola untuk memilih para korban. Namun, Ted Bundy sesungguhnya membunuh wanita-wanita yang berusia 15 sampai 24 tahun dan dia mencari wanita yang mirip dengan mantan kekasihnya yaitu Stephanie Brooks. Ted Bundy membunuh kurang lebih 30 wanita dalam jangka waktu 4 tahun dan diperkirakan itu tidak semua terbongkar, namun mencapai kurang lebih 100 korban. Dan di kisah nyatanya pun Ted Bundy sudah 2 kali ditangkap, namun dia lolos dari jeratan hukum. Sampai akhirnya dia sampai di satu titik di mana dia tidak bisa lari lagi, tidak bisa lagi berkutik, kejahatannya semua terbongkar, dan dia pun dijatuhi hukuman yang sama yaitu hukuman mati. Namun pada akhir hidupnya Ted Bundy berkata, "Jim and Fred, I'd like you to give my love to my family and friends." Dimana kata terakhir itu ditujukan kepada Jim Coleman yang merupakan pengacaranya dan kepada Fred Lawrence yang merupakan pendeta yang menemaninya berdoa sebelum akhirnya dieksekusi. Kisah ini begitu mengerikan karena diperkirakan korban itu tidak berasal dari tempat yang berdekatan, tapi berasal dari 7 negara bagian. Kisah Ted Bundy ini sangat mengerikan dan sangat terkenal. That's why film ini diangkat dan dijadikan film. So guys, sedikit dulu informasi dari kita buat kalian. Semoga kalian terhibur. Kalau misalkan kita ada salah cerita atau ide-ide, kalian boleh komen. Atau mungkin kita ada salah pengucapan atau bahkan ceritanya nggak pas, kalian juga boleh komen di bawah. So, sebelum tutup videonya jangan lupa untuk apa? Klik tombol subscribe, like, komen di bawah tentang ide kalian untuk video berikutnya. Diambil hikmahnya ya guys. Bye.